Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat datang di kelas 6A. Nah, selama 1 tahun yang akan datang, kalian akan belajar bersama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Eli Nuraini. Kalian bisa memanggil saya Ibu Eli. Alamat saya di Beringin Lipursari. Nah, sekian dulu perkenalannya. Ibu sangat berharap sekali bahwa di tahun ajaran baru ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun sangat disayangkan bahwa kita tetap harus melaksanakan pembelajaran dengan cara daring. Tapi tidak apa anak-anak, yang penting kita jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, kita mulai saja ya anak-anak. Kita ke tema 1, subtema 1. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 yaitu pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti akan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyimpulkan informasi berdasarkan teks bacaan. Nah, kata Pancasila, Panca itu 5, sila adalah dasar. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 5, bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian lambang negara Indonesia. Masih ingat anak-anak apa lambang negara Indonesia? Betul sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, tadi sudah disebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 5 sila. Yang pertama, coba kamu ingat, titik-titik yang Maha Esa itu adalah sila yang pertama. Yang kedua, titik-titik yang adil dan beradab. 3, titik-titik Indonesia. 4, titik-titik yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, titik-titik sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian ingat-ingat titik-titiknya itu apa ya isinya? Sudah diingat? Nah, seperti yang kita tahu bahwa sila 1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila 1 mengandung nilai ketuhanan. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Sila 3, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau mengandung nilai keadilan. Nah, kata-kata yang sudah kalian sebutkan tadi merupakan nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Nah, sekarang coba perhatikan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di sini ada burung Garuda. Ternyata ada filosofinya loh anak-anak, seperti sayap. Sayapnya ini berjumlah 17 helai bulu pada masing-masing sayap yang menggambarkan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17. Kemudian 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan Indonesia merdeka, yaitu bulan ke-8 atau bulan Agustus. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai dan 45 helai bulu di leher menunjukkan tahun Indonesia merdeka. Jadi, bulu-bulu atau jumlah bulu pada bagian tubuh burung Garuda melambangkan
bahwa negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perhatikan juga di dada garudanya anak-anak, di situ ada 5 lambang. Ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, coba tugas anak-anak yang pertama di kelas 1 kalian sudah pernah mempelajari tentang lambang sila dalam Pancasila. Di sini tugas yang pertama adalah ngumpul PPKN. Silahkan kalian tulis di buku A kalian tulis kepala banteng lambang sila ke berapa. Ditulis ke 1 atau ke 2 atau ke 3 atau ke 4 atau ke 5. Dan seterusnya sampai dengan padi dan kapas, bintang, rantai, pohon beringin. Nah, semuanya dituliskan ya anak-anak. Jangan lupa ditulis di buku A. Tugas PPKN yang pertama. Kemudian tugas PPKN yang kedua. Nah, di sini ada pengamalan nilai Pancasila. Coba kalian pasangkan pengamalan nilai Pancasila dengan sila yang sesuai. Misalnya ini, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oh, ini mengandung nilai persatuan. Berarti sesuai dengan sila yang keberapa. Nah, ini kalian tulis dulu di buku A, kemudian nanti kalian hubungkan titik-titiknya. Kesesuaian antara pengamalan nilai Pancasila dengan sila yang sesuai. Begitu ya anak-anak, jelas nggih? Nah, sekarang sudah tahu bahwa lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Nah, sekarang coba cermati teks atau kalian baca teks dengan judul Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Padi. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia. Padi sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan mengonsumsi beras terbesar. Salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan penerapan cara budidaya yang tidak memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan. Penggunaan lahan secara terus-menerus bisa menjadikan penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan, namun penerapan budidaya yang baik dan benar menjadi syarat pokok dalam meningkatkan produktivitas tanaman, terutama padi. Kualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat serta seragam, tumbuh lebih cepat, dan tinggi nilai produktivitasnya. Pemilihan benih berkualitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan merendam benih dalam larutan garam dengan menggunakan indikator telur. Letakkan telur di dasar air dan masukkan garam hingga telur terangkat di permukaan. Selanjutnya, telur diambil dan masukkan benih padi. Benih yang mengambang dibuang. Persemaian benih bisa dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan sama atau tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu proses pemindahan.
Yang paling perlu diperhatikan adalah drainase harus baik agar benih tidak kelebihan air. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning yang biasanya 33 sampai 36 hari setelah padi berbunga. Cara panen dapat dilakukan secara manual menggunakan sabit dengan memotong pangkal batang ataupun dengan mesin reaper harvester untuk menghemat waktu. Panen dilakukan serentak dalam satu lahan untuk mengurangi risiko diserang hama. Diambil dari Farming ID. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, teks yang tadi kita baca ya, kemudian tugas kalian yaitu menuliskan 10 fakta tentang tanaman padi berdasarkan teks. 10 fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah hal nyata tentang padi. Ditulis juga di buku A kalian. Jadi hari ini ada 3 tugas ya anak-anak. Yang pertama adalah PPKN ada 2 tugas dan bahasa Indonesia ada 1 tugas. Mengerjakan. Sekian dulu dari saya. Kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.